menikmati kuasa Tuhan, rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu dan kami mengalami kuasa Tuhan, Roh Tuhan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Pada hari ini kita belajar siri Hagai yang ke-6, yaitu cincin meterai. Saya percaya daripada siri yang pertama hingga yang ke-5, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin semuanya. Mari kita melihat di dalam Hagai 2 ayat yang ke-24 berkata demikian. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Siltil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, kita belajar di dalam Hagai yang pertama bahwa orang-orang Israel berada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah apa yang terjadi? Rombongan yang pertama diketuai oleh Zerubabel pergi ke Yerusalem saudara. Dan di sana mereka memiliki tanggung jawab yang pertama, membangun rumah Tuhan. Nah kita belajar apa yang terjadi. Mereka mendapat tentangan, mereka mendapat ancaman dan juga cabaran-cabaran yang sangat berat. Mereka mendapat serangan daripada orang-orang Samaria yang ada di Israel pada masa itu. Tantangan semakin berat. Mereka mengalami keputusasaan. Bukan itu saja, di dalam sebilangan orang-orang Israel mereka berkawin campur. Nah apa yang terjadi? Kenajisan terjadi dalam orang-orang Israel. Bukan itu saja, ditambahin lagi apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, semuanya itu seperti tidak berhasil sesuai dengan Hagai yang pertama. Nah apa yang terjadi? Kita belajar orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Zerubabel membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah apa yang kita belajar? Ada 4 hal yang dilakukan oleh orang-orang Zerubabel saudara. Yang pertama, mereka memberi priority kembali kepada Tuhan. Mereka kembali taat kepada Tuhan. Mereka kembali takut kepada Allahnya Israel. Selama ini mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka sudah lupa tentang Taurat Tuhan. Tapi pada waktu itu mereka kembali meletakkan priority nomor pertama, yaitu mereka meletakkan Allah Israel yang utama di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka meletakkan purpose untuk apa? Membangun kembali mezbah Tuhan yang sudah selama ini hilang daripada kehidupan mereka. Nah seluruh 50.000 orang Israel yang kembali pada masa itu saudara, mereka kembali sepakat membangun rumah Tuhan. Mereka mendengar kata nubuatan daripada Hagai pada masa itu saudara, dan mereka meresponi dengan satu hal. Ada satu tujuan yang mereka lakukan, membangun kembali mezbah Tuhan, mezbah keluarga, mezbah pribadi mereka. Bukan itu saja, mereka membangun purity, ketulinan di depan Tuhan. Mereka membuang semua kenajisan-kenajisan. Mereka bertobat di depan Tuhan. Mereka menyesal atas kesilapan, dosa, pelanggaran mereka. Semua kehidupan mereka kembali kepada Tuhan dan menyembah Allah yang hidup. Mereka membuang semua dosa-dosa, semua paradigma Babel dibuang daripada kehidupan mereka. Yang keempat, the promises of God. Mereka kembali kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada mereka, memang benar bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu sudah hancur sekitar 70 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan berjanji mereka akan membangun kembali rumah Tuhan dengan penuh kemegahan, dengan penuh kemuliaan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan di dalam rumah Tuhan itu ada damai
damai sejahtera. Daripada sana mengalir berkat Tuhan kepada orang-orang Israel, dan Tuhan akan menepati janji kepada mereka bahwa mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang diberkati daripada segala segi. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Dan sebelum itu kita ke belakang lagi saudara, kita membaca Yeremia 22 ayat 24 hingga 26. Nah, apa yang terjadi pada zaman ini saudara? Sebelum orang Israel masuk ke dalam pembuangan, ayat 24 berkata demikian, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yahuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Dalam ayat ini sungguh dahsyat. Tuhan berkata dia akan mencabut cincin meterai daripada keturunan Israel. Maksudnya dalam ayat ini Tuhan akan menolak orang Israel. Tuhan akan membawa mereka di dalam pembuangan, di dalam kenangisan, di dalam perhambaan kepada suku bangsa yang lain. Semua janji Tuhan, semua perintah Tuhan, semua apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup mereka, semuanya hancur saudara. Tetapi kembali kita membaca ayat pada hari ini saudara, Tuhan mengampuni kembali orang Israel melalui Zerubabel. Karena apa saudara? Karena Zerubabel kembali menyerahkan orang Israel kepada Tuhan. Dia membawa seluruh orang Israel kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Zerubabel, kembali aku akan menyarungkan cincin meterai ini kepadamu, yang menandakan tentang kemuliaan Tuhan kembali kepada orang Israel, kekuasaan Tuhan kembali kepada mereka, dan penyertaan Tuhan kembali kepada orang-orang Israel. Nah, pada hari ini saudara, sesuai dengan konteks ini pada hari ini, saya tidak tahu latar belakang kita, tetapi kemungkinan besar ada di antara kita seperti orang Israel. Nenek moyang kita sudah orang Kristen, kita mungkin sudah Kristen bertahun-tahun, kita sudah mengalami kuasa Tuhan, kita sudah mengalami mukjizat Tuhan. Tapi ada satu waktu di dalam kehidupan kita, kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita merasakan seperti janji Tuhan itu sudah tidak mengikuti kita lagi. Kita berusaha dengan keras, kita melakukan banyak hal. Mungkin kita mengimpikan rencana-rencana yang luar biasa, tetapi semuanya itu tidak terjadi saudara. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau mengajak Anda dengan saya pada hari ini, seperti Zerubabel, kembali bertobat di depan Tuhan dalam goncangan hidup yang ada. Sesuai dengan Hagai 2 saudara, goncangan masalah, goncangan ekonomi, goncangan pemerintahan, goncangan terhadap segala segi kehidupan akan terjadi. Tetapi Tuhan berkata kepada Zerubabel saudara, aku akan menyarungkan cincin meterai ini kepadamu. Nah, mari kita belajar pada hari ini. Ada dua metafora cincin meterai. Yang pertama adalah identity, duta kerajaan Allah. Yang kedua adalah impak perubahan kepada dunia. Mari kita lihat satu persatu. Metafora yang pertama adalah identity, duta kerajaan Allah. Dalam konteks ini cincin meterai melambangkan identity, status, derajat, dan juga latar belakang seseorang. Nah, dalam hal cerita ini saudara, itu merupakan tentang kekuatan, kuasa, kedaulatan, dan juga kemuliaan seorang raja yang memerintah di satu negara. Pada hari ini Anda dan saya sudah diselamatkan. Kita memiliki cincin meterai sebagai satu identity ataupun DNA yang luar biasa yang membedakan kita dengan orang lain. Sekarang status kita bukannya milik kita lagi saudara, tapi kita adalah milik kerajaan Allah. Kita sudah diasingkan daripada kerajaan kegelapan, masuk ke dalam kerajaan terang. Nah, dalam cerita Hagai pada hari ini, bukan saja kita diselamatkan saudara, tapi kita mengalami pembaharuan rohani, restorasi, kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, pemulihan, pertobatan, dan ada satu perlipat gandaan rohani akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena cincin meterai yang selama ini hilang daripada kehidupan kita, sebagaimana terjadi dalam Zerubabel saudara, diberikan semula ke dalam kehidupan kita. Kita ada satu iman yang baru, ada roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, paradigma yang baru di depan Tuhan untuk masuk kepada area kehidupan yang baru. Setelah ini saudara, karena saya percaya
percaya lawatan Tuhan yang dahsyat, lawatan Tuhan yang luar biasa menyertai setiap pribadi kita yang percaya mengatakan amin, saudara. Nah, kita lihat 2 Korintus 1:21 hingga 22 berkata demikian, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, cincin meterai ini disediakan oleh Anda dengan saya pada hari ini untuk kita masuk kepada paradigma iman yang baru. Setelah MCO ini, setelah proses yang terjadi, saya percaya kita mengalami proses Tuhan. Ada lawatan Tuhan. Kita semakin hari membaca firman Tuhan menjadi semakin banyak, doa-doa kita semakin bertambah, kita semakin hari iman kita meningkat dan meningkat. Ada satu harapan yang besar, ada satu kekuatan yang besar. Saya percaya imanmu tidak seperti dahulu lagi, pandanganmu tidak seperti dahulu lagi, perspektif kehidupanmu tidak seperti dahulu lagi, saudara. Saya percaya engkau memiliki hati yang baru, ada roh yang baru, ada api yang menyala-nyala, ada kekuatan. Engkau sedang mengalami kebangunan rohani di depan Tuhan. Saya melihat di matamu pada saat ini, saya melihat di hatimu, engkau mengalami kebangunan rohani di depan Tuhan, karena Tuhan sudah melepaskan cincin meterai yang baru bagimu pada hari ini. Memang cincin meterai yang lama itu sudah hilang, tetapi sekarang Tuhan menyarungkan cincin meterainya kepadamu pada hari ini. Yang pertama, engkau diciptakan di dalam kerajaan Allah. Semua perbuatan iblis, kerajaan kegelapan pada masa lalu dikalahkan, dan engkau masuk ke dalam kerajaan terang. Yang percaya katakan amin, saudara. Semua tipu daya, perbuatan-perbuatan kerajaan gelap itu sudah dikalahkan, sudah ditebuskan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam masa silam hidupmu, dalam semasa engkau jauh daripada Tuhan, dalam masa engkau hidup di dalam kegelapan. Semuanya sudah ditebus pada hari ini, dan Tuhan memberikan cincin meterai yang luar biasa di dalam hidupmu untuk engkau tinggal di dalam kerajaan terang. Dan di dalam kerajaan terang ini akan menyinari segala kegelapan-kegelapan di dalam kehidupan kita, saudara. Selama ini kita tidak mengerti, kita tidak paham, tetapi bila kita masuk di dalam keadaan terang, wow, mata rohani kita terang, saudara. Roh kita menjadi terang, visi hidup kita menjadi terang, tujuan hidup kita menjadi pasti. Ada satu perspektif yang baru di depan kita, karena kita melihat dengan paradigma daripada Tuhan. Di dalam kerajaan Allah ini, saudara, di dalam kerajaan terang ini, Anda memiliki satu rencana yang luar biasa di depan Tuhan. Tuhan memberikan satu peranan-peranan yang baru kepadamu untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya percaya waktu ini Tuhan menanam satu benih ilahi dalam rohmu pada saat ini, karena cincin meterai melambangkan satu kekuatan, kemuliaan daripada Allah yang diberikan oleh Tuhan bagimu pada saat ini, saudara. Hanya engkau yang memilikinya, hanya engkau yang bertanggung jawab atas cincin meterai ini, saudara, dan mengerjakannya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, pengurapan Tuhan, jaminan Tuhan, peneguhan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kerajaan Allah ini yang membangkitkan engkau, saudara. Selama ini kita jatuh bangun, kita tidak pasti, kita pernah mengalami kegagalan, penipuan di dalam kehidupan kita oleh orang lain, saudara. Tapi dengar baik-baik pada hari ini, kerajaan Allah ini membangun engkau kembali, saudara. Karena cincin meterai ini membangkitkan hidupmu, memberikan kekuatan, memberikan kepastian. Engkau diurapi oleh Tuhan sebagai satu jaminan yang pasti, saudara. Yang kedua, engkau diciptakan di dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah diberikan dengan luar biasa bagimu, saudara. Selama ini kita hilang kemuliaan Allah, seperti Adam dan Hawa. Mereka berada di dalam kemuliaan Tuhan, tetapi bila mereka jatuh di dalam dosa, mereka hilang daripada hadirat Allah. Mereka melihat Tuhan, tapi mereka takut, mereka bersembunyi, mereka hilang kemuliaan Allah, sehingga mereka melihat diri mereka telanjang dan tidak berguna. Begitu juga pada hari ini Anda dengan saya. Satu ketika hidup kita telanjang,
ditelanjangi oleh pengaruh dunia ini, oleh dosa pelanggaran kita, oleh kegelapan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi pada hari ini Tuhan menyarungkan cincin meterai pada hari ini, supaya kita memiliki kemuliaan semula di depan Tuhan, saudara. Kita tidak layak, kita tidak mampu di dalam waktu kita berdosa. Karena anugerah Tuhan, Dia menyelamatkan kita, saudara. Dia memanggil kita daripada lumpur dosa, daripada semua hal-hal yang menenggelamkan hidup kita selama ini. Diangkatnya kita, saudara, dan dibenarkannya kita oleh kuasa darah Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pertukaran radikal dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak layak, Tuhan melayakkan Anda dengan saya, membenarkan kita, kemudian menguduskan kita, saudara. Menguduskan kita bukan kekuatan kita. Kita boleh membuat perkara yang baik, kita boleh belajar setinggi mana sekalipun, kita boleh membaca banyak hal-hal di dunia ini, motivasi yang ada, saudara. Tapi semuanya itu tidak pernah menguduskan kita. Hanya di dalam Yesus, hanya oleh kuasa darah Yesus, hanya oleh kuasa Roh Kudus yang menguduskan Anda pada hari ini. Itu merupakan cincin meterai yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu pada hari ini, yang menguduskan engkau sekali untuk selama-lamanya. Dan kita masuk di dalam kemuliaan Allah. Memang, saudara, cabaran semakin berat, masalah di sini di sana terjadi. Mungkin hari ini kita tidak ada makanan, esok mungkin kita dibuang pekerjaan, dan minggu yang depan kita tidak pasti lagi. Tetapi karena kebenaran daripada Tuhan, pengudusan daripada Allah, kemuliaan daripada Tuhan, saudara, engkau menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan menguasai hidupmu, kerajaan Allah menguasai hidupmu, kemuliaan Tuhan menguasai hidupmu, saudara. Yang membedakan kita daripada orang yang lain, kita bukan dilindungi oleh bumbung rumah kita semata-mata, saudara, tapi ada perlindungan ilahi, ada otoriti ilahi yang memberikan engkau perlindungan yang pasti, yang akan membawa engkau selangkah demi selangkah untuk masuk kepada kebenaran di depan Tuhan. Dan engkau akan diangkat daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Yang percaya mengatakan amin, saudara. Dan yang ketiga, kita diciptakan memiliki kepemilikan di dalam Kristus. Kita bukannya milik kita lagi, saudara, tapi Anda dengan saya adalah kepunyaan Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kita diciptakan dengan original, dengan unik dan istimewa di depan Tuhan. Kita diciptakan dengan gambar kalik Allah, saudara. Kita memiliki karakter Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ada kekuatan daripada Allah, ada roh daripada Tuhan menyertai kehidupan Anda dengan saya pada hari ini. Nah, dengar baik-baik metafora pertama pada hari ini. Engkau diciptakan menjadi duta kerajaan Allah yang memiliki kemuliaan, kekuatan, kuasa dan kedaulatan yang luar biasa di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Izinkan saya memberi ilustrasi melalui Lukas 15, saudara, menceritakan tentang dua orang adik-beradik, yaitu anak bongsu dan anak sulung. Anak bongsu meminta harta daripada keluarganya, daripada ayahnya, kemudian pergi ke negeri yang jauh, saudara. Alkitab mencatat dia memboroskan semua harta miliknya, dan hidupnya sudah jauh, sudah tersesat, sudah rosak di depan Tuhan. Kemudian dia berpikir dan menyesal. Ada satu penyesalan yang paling dalam hidupnya. Dia mau kembali kepada Tuhan, saudara. Nah, lambang anak bongsu ini adalah tentang kepercayaan yang dipersia-siakan. Cincin meterai yang diberikan oleh bapaknya, keluarganya kepadanya, saudara, dipersia-siakan. Dia mempersiakan talentanya, karunianya, harta benda yang ada di dalam hidupnya selama ini dipersia-siakan, saudara. Nah, dalam Alkitab mencatat, lalu dia menyesal akan segala perbuatannya. Hartanya sudah tidak ada, semua kemampuan, semua kebijaksanaan, semua talentanya tidak berguna lagi, saudara. Sehingga dalam Alkitab sama sekali pun menulis bahwa dia tidak layak sama sekali menjaga ternakan, yaitu babi, saudara. Malah makanan babi pun dia tidak layak untuk memakannya. Ini merupakan satu kehidupan yang sangat merosak, yang sangat jatuh, yang sangat dalam di depan Tuhan. Karena apa? Mempersia-siakan cincin meterai yang diberikan oleh bapaknya.
Tetapi dalam ayat ini menulis bahwa dia mulai sadar, kemudian dia bertobat di depan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Lalu dia berkata, saya harus kembali ke rumah Bapa. Dalam cerita ini dia kembali kepada rumah Bapa. Nah, apabila Bapa melihat dia balik, wah, anak bungsu saya kembali. Lalu dia mempersiapkan segala persiapan yang terbaik di dalam rumah itu. Dia membawa semua pekerja-pekerja, semua ahli rumah yang ada pada masa itu dipanggil untuk merayakan tentang kedatangan, kepulangan anak yang bungsu tadi, saudara. Nah, di sana apa yang terjadi? Dia diberikan jubah yang baik, dia berikan cincin pada jarinya, kemudian sepatu pada kakinya, saudara. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan Anda dengan saya. Selama ini kita buang kehidupan kita, cincin meterai yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah mungkin kenal Tuhan, kita seperti anak bungsu ini sudah berada di dalam rahmat Tuhan, sudah berada di dalam gereja, sudah melayani Tuhan, sudah melakukan banyak hal. Tapi ada satu ketika kita membuang cincin meterai ini, kita mencabutnya daripada hidup kita. Hidup kita rusak, saudara. Tetapi sesuai dengan hati seorang bapa yang penuh dengan belas kasihan, dia menerima Anda dengan saya, saudara. Seperti orang Israel yang kita baca sebentar tadi, saudara. Mereka sudah dicabut cincin meterai daripada hidup mereka. Tetapi melalui Zerubabel bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu Tuhan menerima orang Israel kembali. Lalu dia berkata kepada Zerubabel, saya akan mengembalikan cincin meterai ini bagimu. Begitu juga dengan anak bungsu ini, saudara. Diberikan jubah yang baik, melambangkan tentang kerajaan, melambangkan tentang kemuliaan, melambangkan tentang kepemilikan. Diberikan kembali kepada anak bungsu ini. Kemudian cincin pada jarinya melambangkan tentang keaslian identiti. Cincin meterai diberikan kepada dia kembali. Dia menjadi milik bapaknya, dia menjadi milik keluarganya kembali, saudara. Apa yang hilang selama ini diberikannya kembali kepadanya. Begitu juga hidup kita, saudara. Apa yang hilang melalui kejahatan kita, melalui ketidaktaatan kita selama ini, saudara, itu ditebus oleh Tuhan. Itu semuanya dibuang oleh Tuhan pada hari ini. Dia mau mengembalikan cincin meterai yang hilang selama ini, saudara, diserahkan kepadamu pada saat ini. Bukan itu saja, diberikan sepatu pada kakinya, melambangkan tentang kesepakatan, kebebasan dan kerelaan. Diberikan satu kemerdekaan kepada anak bungsu ini, saudara, menikmati hidup yang baru kembali di dalam keluarganya. Begitu juga Anda dengan saya pada hari ini. Mari kita kembali kepada Tuhan. Apapun posisimu pada hari ini, siapapun yang kau mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudara, Tuhan mau menyarungkan cincin meterainya kembali kepadamu. Mungkin engkau sudah ada cincin perkawinan yang sudah rusak, cincin pertunangan yang sudah rusak, cincin perhubungan yang sudah rusak. Tuhan mau kembali memberikan cincin meterai ini dalam hidupmu kembali, saudara. Pada saat ini, seperti anak bungsu ini, mari kita kembali kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, penuh penyesalan dan pertobatan di depan Tuhan. Tuhan pasti kembali menyarungkan cincin meterai ini kepadamu. Nah, yang kedua, mungkin engkau seperti anak sulung. Anak sulung ini berada di dalam rumah Bapa. Ayat 28 hingga 32 mencatat, saudara, dia kembali, dia marah, dia beritahu kepada bapaknya, apa yang terjadi ini, Papa? Sudah bertahun-tahun saya tinggal di rumah ini, engkau belum pernah merayakan saya. Lalu bapak ini berkata kepada dia, engkau sekian lama berada di tempat ini, seluruh isi rumah ini, seluruh harta ini milik engkau. Apakah engkau tidak mengerti hal ini? Nah, itu juga sama dengan Anda, dengan saya, saudara. Selama ini kita orang Kristen, kita membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita berdoa dan berdoa, tapi kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Kita melayani dan terus melayani, hati kita kosong. Kita terus memberi ini dan itu, kita berusaha berbuat baik, tapi semuanya dipersia-siakan begitu saja. Nah, sehingga kita putus asa, sehingga kita berkata, kepercayaan ini salah. Bukan itu, saudara, karena engkau tidak mengalami kuasa Tuhan.
Engkau tidak mengalami roh Tuhan. Seperti anak sulung ini saudara, dia memerlukan lawatan Tuhan. Dia menyadari, dia harus menyadari ada papanya di rumah yang tepat dia berbicara. Dalam ayat ini, walaupun bapaknya ada di rumah, tapi mereka tidak mengalami hubungan yang rapat. Mereka tidak melekat di antara satu dengan yang lain. Begitu juga kita pada hari ini saudara. Kita keluar masuk bangunan gereja, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Kita tidak berkomunikasi dengan teman-teman kita. Kita tidak bergaul dengan yang lain. Seperti anak sulung ini pada hari ini saudara, membicarakan orang Kristen tetapi tidak mengalami Tuhan. Menjadi orang Kristen tetapi tidak menerima berkat daripada Tuhan. Kita boleh membaca firman Tuhan saudara, tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Nah pada hari ini saudara, sesuai dengan metafora yang pertama pada hari ini, identiti duta kerajaan Allah. Tuhan mau Anda kembali seperti anak sulung dan anak bungsu ini saudara, kembali menyarung cincin meterai yang diberikan oleh Allah kepada Anda dengan saya pada hari ini, supaya kita menjadi duta kerajaan Allah. Cincin meterai itu milikmu pada hari ini saudara. Engkau layak menerima kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan, kepemilikan Tuhan dalam hidupmu, keaslian yang daripada Allah, dan kesepakatan di dalam kerajaan Allah. Yang percaya mengatakan amin. Nah, metafora yang kedua adalah impak perubahan kepada dunia. Nah, saudara, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengalami kerajaan Allah. Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Kita mengalami kepemilikan di depan Tuhan. Masuk kepada yang kedua ini, cincin meterai yang melambangkan tentang apabila kita sudah percaya kepada Tuhan saudara, Tuhan mempertanggungjawabkan tanda dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil Anda dengan saya mencipta sejarah-sejarah yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, cincin meterai ini meninggalkan satu tanda yang kekal, tanda yang pasti dan bertahan lama. Dan tanda ini akan sama dengan cincin meterai yang original saudara. Nah, waktu-waktu ini saya percaya Tuhan sedang menciptakan satu sejarah yang baru di dalam kehidupan kita. Dalam cerita ini, Zerubbabel menciptakan sejarah yang baru bagi dirinya dan bangsa Israel saudara. Dia melalui satu proses, dia melalui satu transformasi yang luar biasa di depan Tuhan, mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Saya percaya setelah Yesus ini saudara, Anda dengan saya akan melakukan hal-hal yang ajaib. Engkau melakukan hal-hal yang luar biasa di depan Tuhan. Saya percaya di rumahmu, dimanapun engkau berada pada hari ini, ada revival sedang terjadi, lawatan Tuhan, ada roh yang berdoa, ada pelajaran firman yang bertambah-tambah, ada doa yang semakin hari semakin bertambah-tambah, ada roh yang berkobar-kobar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin saudara. Saya melihat di sana pada saat ini, oh engkau ada satu kerinduan yang paling dalam, ada pengurapan Tuhan yang luar biasa menyertai hidupmu pada saat ini. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:16 berkata demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Cincin meterai yang kita terima di depan Tuhan bukan untuk diri kita saudara, tapi kita memberikan tanda ini kepada orang lain. Kita menyerahkan nyawa kita, maksudnya hidup kita, segala apa yang kita miliki, kita guna pakai semuanya untuk kebaikan orang lain, untuk membangkitkan, membangunkan orang lain. Nah, pengurapan ini menyertai Anda dengan saya pada hari ini, untuk kita menciptakan satu tanda, bukan untuk diri kita saudara, tetapi untuk orang lain. Kita meninggalkan sejarah yang luar biasa bagi hidup orang lain. Sebagaimana Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius saudara, Timotius mengalami revival di dalam hidupnya. Dia melalui satu lawatan Tuhan, roh Tuhan yang luar biasa pada masa zamannya, pada usianya masih muda saudara. Dan Rasul Paulus berkata kepada dia,
bangkitkan rohmu, bangkitkan hidupmu. Jadilah teladan bagi orang tua-tua, bagi orang muda, keluarga, dan siapapun yang engkau pimpin. Saya percaya pada hari ini engkau semua yang orang muda yang ada di tempat ini dan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, engkau sedang dipakai oleh Tuhan. Hai generasi yang baru ini, engkau dipanggil oleh Tuhan mencipta sejarah yang baru, melakukan perubahan-perubahan, transformasi yang luar biasa. Saya lepaskan firman ini bagimu pada hari ini, saudara. Nah, apa yang dilakukan kita apabila kita memegang cincin meterai itu, saudara? Ada tanggung jawab daripada Tuhan. Ada roh yang daripada Allah yang memberikan otoriti kepadamu pada hari ini, yang mengecoknya bagimu pada saat ini untuk melakukan hal-hal yang dahsyat di depan Tuhan. 1 Timotius 4:12 berkata dengan demikian, jadilah teladan untuk mengimpak orang lain. Yang pertama daripada perkataan, mulai perkataan kita berbeda daripada orang lain. Firman Tuhan mengalir, kekuatan berkat daripada Allah mengalir daripada mulut kita, saudara, karena kita berendam dalam hadiran Tuhan. Kita berendam dalam kebenaran, kita mandi oleh kuasa Tuhan. Di hidup kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Memang benar ada kelemahan, kita tidak berpengalaman, memang benar, saudara. Kita tidak ada tahu ini dan itu. Mungkin kita tidak pernah melakukan hal ini selama ini. Tapi dengar baik-baik pada saat ini, kebenaran yang Tuhan berikan kepadamu merupakan perkataan-perkataan ilahi yang merubah keadaan, yang merubah situasi, yang membuka jalan, yang memberikan kekuatan yang extraordinary di dalam hidupmu pada saat ini. Bukan itu saja, engkau menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Engkau mungkin muda, tetapi kedewasaanmu seperti orang dewasa yang lain. Orang melihat, wow, wanita ini sungguh luar biasa, gadis ini sungguh luar biasa, wow, lelaki ini sungguh luar biasa. Umurnya masih muda, tetapi cara dia berpikir, tingkah lakunya, adat resamnya, apa budaya yang dibawa, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya sempurna, saudara, tapi semakin hari kita melalui kesempurnaan di depan Tuhan. Dan saya percaya pengurapan ini menyertai engkau pada hari ini. Engkau berkata, saya sukar mengubah tingkah laku saya, tetapi kebenaran daripada Tuhan akan merubah tingkah lakumu, saudara. Yang percaya mengatakan amin. Engkau menjadi teladan di dalam kasihmu. Engkau mulai mengasihi orang lain. Engkau mengasihi orang yang dikasihi, yang tidak dikasihi. Engkau menyukai orang yang tidak disukai. Mulai hari ini engkau mengobarkan kasihmu. Engkau mengobarkan belas kasihanmu. Engkau melihat orang lain di dalam kesusahan, di dalam kesukaran. Engkau mulai membantu. Engkau mulai mendoakan orang lain. Engkau memberikan apa yang ada dalam dirimu. Bukannya soal keuangan semata-mata. Engkau investasi masamu, investasi hidupmu, investasi pengetahuanmu, investasi hidupmu, doamu dan sebagainya di depan Tuhan. Engkau mulai memberi kepada Tuhan, saudara. Nah, itu melambangkan kasih yang daripada Allah. Engkau tidak jemu-jemu berdoa, engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kasih itu adalah kasih yang luar biasa dan tidak bersyarat. Teladanmu yang seterusnya, engkau setia di dalam mezbahmu, engkau setia di dalam imanmu, engkau setia mempertahankan rohmu, kekudusanmu. Engkau tidak menyerahkan kehidupanmu sebegitunya senang kepada si jahat, tapi engkau mempertahankan imanmu, engkau mempertahankan kepemilikanmu di depan Tuhan, engkau mempertahankan keaslian hidupmu, originality di hidupmu di depan Tuhan. Mulai pada hari ini, saudara, engkau tidak dipermain-mainkan oleh iblis lagi, tetapi hidupmu bertahan, hidupmu berpengaruh, hidupmu melalui satu potensi yang luar biasa, dibangkitkan semula oleh Tuhan karena kesetiaanmu, saudara. Engkau setia dalam hari yang kecil, Tuhan membangkitkan engkau dalam perkara-perkara yang besar di depan Tuhan. Bukan itu saja, engkau menjadi teladan di dalam kesucianmu, dalam kesucian pikiranmu, hati hidupmu, saudara. Bukan saja dalam hidupmu sendiri, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Engkau memelihara kekudusan, engkau tidak menyerahkan sedikit pun masamu, sedikit pun hidupmu, sesaat pun masamu tidak diborosi begitu saja, saudara, karena engkau memuliakan nama Tuhan. Nah, metafora yang kedua ini, saudara, engkau meninggalkan satu tanda, engkau meninggalkan satu footprint yang luar biasa di depan Tuhan. Orang akan melihat, wow, orang ini luar biasa.
Hamba Tuhan saudara Ravi Zakaria saudara meninggalkan footprint yang luar biasa di seluruh dunia ini, termasuk diri saya saudara. Dia menjadi pencipta sejarah pada zamannya, dan pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau Anda menciptakan sejarah pada dirimu pada zaman ini, seperti Zerubabel kembali sepanjang 6 bab Meses dalam bab Hagai ini saudara. Tuhan memanggil Anda dengan saya menciptakan satu sejarah yang baru dalam cabaran yang berat, dalam tantangan-tantangan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kekudusan pada masa itu, dalam tantangan daripada suku bangsa yang lain, dalam hal di mana kita dibuang selama ini, trauma-trauma yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya dihapuskan, semuanya sudah ditebus. Pada hari ini hidupmu mengalami restorasi, pemulihan, revival, kelegaan di depan Tuhan. Terimalah ini pada hari ini saudara. Jangan berundur belakang lagi, tapi kau mengarah ke depan, karena ada kekuatan daripada Allah. Cincin meterai ini jangan kau jual begitu saja lagi saudara, karena harganya sangat mahal. Harganya dibeli oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Harganya dibeli oleh darah Yesus. Pada hari ini kau pegang cincin meteraimu pada hari ini saudara, seutuhnya, sekuatnya saudara. Tidak ada orang yang boleh mengambil cincin meterai ini di dalam hidupmu mulai daripada saat ini. Nah pada hari ini saudara, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya di depan Tuhan. Cincin meterai ini kepunyaanmu pada hari ini. Dan Tuhan berkata, saya memilih Zerubabel. Dan Tuhan juga berkata pada hari ini, saya memilih engkau yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Cincin meterai ini kepunyaanmu. Terimalah pada saat ini, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Pada hari ini saudara, saya mau berdoa bagimu pada hari ini. Kita menghabiskan siri Hagai pada hari ini saudara, dengan satu doa dan harapan yang luar biasa, bahwa engkau menjadi pemenang. Engkau menjadi orang yang kuat. Engkau mengalami dasar fondasi yang luar biasa di depan Tuhan. Daripada pelajaran pertama hingga yang ke-6 pada hari ini saudara, saya sentiasa berdoa dan berpuasa bagimu. Engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya pengurapan Tuhan menyertai engkau. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Sebelum kita masuk ke siri Ezra, mulai pada hari ini, saya mengajak engkau berdoa pada saat ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, engkau masuk kepada pengurapan yang baru di depan Tuhan. Engkau memiliki cincin meterai yang tidak boleh diambil daripada dirimu mulai daripada hari ini saudara. Cincin meterai bahwa engkau memiliki identiti duta kerajaan Allah. Cincin meterai bahwa engkau akan melakukan impak perubahan dimanapun engkau berada. Mari kau angkat tanganmu pada saat ini. Saya merasakan ada kuasa Tuhan yang mengurapi engkau secara khusus. Bila engkau berdoa, kau belajar firman Tuhan, engkau bersaksi, ada kuasa Tuhan yang mengalir daripada hidupmu mulai daripada hari ini. Saya mempercayai, saya melihat di dalam rohmu, saya melihat di dalam hatimu, saya melihat di dalam pikiranmu yang paling dalam pada saat ini. Ada kedahsyatan Tuhan, ada tujuan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Kau meletakkan tanganmu di dadamu pada saat ini, dan yang satu lagi kau angkat di depan Tuhan. Kau menerima urapan daripada Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan tenang pada saat ini, mari kita menerima urapan yang baru. Urapan yang baru daripada Tuhan. Minyak yang baru, roh yang baru daripada Allah. Tuhan memberikan engkau satu hati yang baru, satu roh yang baru, yang mengangkat engkau lebih dahsyat lagi saudara. Kau melihat, bukan karena kemampuan manusia, tetapi ada roh yang dahsyat di dalam dirimu pada saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Saya merasakan kuasa Tuhan, saya merasakan Roh Tuhan di mezbahmu pada saat ini. Oh terima kasih Tuhan. Mari kau alami kuasa Tuhan, kau alami dia pada saat ini.
Dalam nama Yesus, Kau jamah Tuhan. Kau jamah pada saat ini. Oh, urapan yang baru, urapan yang segar, saya lepaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa jahat pun yang boleh menjamah anakmu pada saat ini. Hanya roh daripada Allah dilipat gandakan Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Oh, nafas roh Allah berhembus pada saat ini, menyertai engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus. Urapan yang baru, pencerahan yang baru, kemuliaan daripada Tuhan, kerajaan daripada Allah, kepemilikan daripada Tuhan menyertai engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pada saat ini. Terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, pada hari ini kau mengalami kuasa Tuhan. Kau mengalami lawatan Tuhan. Diberkatilah engkau di kota-kota. Diberkatilah engkau di desa-desa. Dimanapun engkau berada pada saat ini, di persekolahanmu, di pekerjaanmu, di dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pengurapan daripada Allah menyertai engkau pada saat ini. Saya deklarasikan firman ini, seluruh pelajaran Hagai ini menyertai engkau di dalam nama Yesus. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kau mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kekuatan demi kekuatan daripada Tuhan di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mengatakan amin.